Karena kalau udah trauma, udah sakit, ya kenapa harus menyakiti diri sendiri? Kalau aku as simple as that gitu, kayak ngapain kita menyakiti diri sendiri kalau emang kita nggak bisa memaafkan. So, perempuan-perempuan yang udah disakiti, coba tanya sama diri kita, apakah betul kondisi-kondisi tadi, seperti misalnya perasaan yang masih ada, perasaan dia juga masih sama, ada anak, atau ada pertimbangan lain. Apakah benar-benar dia sudah menyesal dan tidak mengulangi lagi, dan apakah kita bisa kembali percaya? Halo, assalamualaikum teman-teman Asa Channel. Kayaknya makin panas ya kalau kita ngebahas tentang pernikahan, perselingkuhan, dan juga pelakoran. Oke, aku akan ngebahas dulu nih satu topik yang cukup banyak ditanya oleh teman-teman di komen Instagram. Waktu itu aku sempet kayak posting dan aku kayak open question gitu ke teman-teman followersku. Terus kayak banyak banget yang nanya, Mbak Analisa, apakah sebaiknya Dr. G memaafkan Tio ya? Theo untuk bisa kembali seperti semula rumah tangganya atau enggak gitu. Oke, aku akan membahas kenapa secara psikologis seorang pria atau perempuan itu bisa memaafkan pasangannya meskipun sudah pernah diselingkuhi. Sebelumnya, Instagram APDC Indonesia pernah ngebahas ini nih. Tim APDC waktu itu ngebahas satu artikel di mana ada beberapa hal yang perlu dimaafkan kalau pasangannya sudah pernah selingkuh. Tapi sebelumnya aku mau coba cek-cek ombak dulu di ruangan ini. Kamu kalau pernah diselingkuhin, apakah kamu akan memaafkannya? Enggak, Mbak. Yang keras tuh. Enggak, Mbak. Alasannya adalah apa? Karena aku udah capek-capek komitmen, udah capek-capek bangun komitmen terus dihianati gitu, Mbak. Jadi kepercayaanku nggak bisa ada lagi gitu loh. Oke, sebut saja dia E, umurnya 20 something dan dia tidak memaafkan pasangannya kalau pernah diselingkuhin. Kamu? Kalau aku nggak rela, Mbak. Kenapa? Kalau aku karena dia hanya buat aku gitu, Mbak, bukan buat orang lain. Asik. Jadi dia ini tipikal yang pokoknya kalau udah punya pasangan ini cuma buat aku, nggak boleh buat orang lain. Oke, pria I, sebut saja dia umurnya 20 something dan belum menikah. Tadi juga belum menikah. Kalau kamu? Kalau aku memaafkan sih, Mbak. Memaafkan. Oke, ini tanpa skenario ya teman-teman. Aku beneran kayak pengen nanya mereka gitu. Cek ombak dulu judulnya. Kamu nggak mau pacar kamu selingkuh, tapi kalau dia selingkuh kamu maafkan. Alasannya apa? Mungkin pertama dari ini sih, apa namanya? Mungkin kesalahanku buat dia selingkuh, atau mungkin dengan keadaan anak atau keadaan yang bisa ada diperbaiki faktor-faktor gitu. X ya yang bisa membuat dia memaafkan. Seorang lajang belum menikah tapi dia bisa memaafkan pasangannya, dan as if dia punya anak dan sebagainya itu jadi faktor penentu. Sebut saja dia B, umurnya 20 something dan belum menikah. Oke, baik teman-teman, kalau aku nggak akan aku maafin. Nauzubillah min dzalik, amit-amit baik. Kalau suami aku melakukan itu, ya aku nggak akan bisa kasih ampun gitu. Maksudnya satu hal yang jadi komitmen kita berdua adalah nggak ada toleransi kalau tentang perselingkuhan. Nggak ngebayangin aja gitu aku harus tidur bersama orang yang pernah tidur sama orang lain. Walaupun ada anak dan sebagainya, ya menurut aku kebahagiaan anakku tidak harus satu-satunya dengan aku bersama pasanganku kalau aku memang tidak bahagia. Beda kalau dalam kondisi aku bahagia. Anyway, apapun keputusan kita sebenarnya itu it depends on you, it depends on the personality, it depends on ya banyak pertimbangan. Apa sih yang bikin orang mau memaafkan? Nih, artikel APDC bagus banget nih, makanya follow Instagramnya APDC Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan untuk memaafkan perselingkuhan. Yang pertama, kondisi hubungan. Tadi kayak sempat disebutin nih sama, sebut saja dia B gitu ya, umurnya 20 something, belum menikah, seorang lajang pria, dan dia mengatakan bahwa ya aku akan memaafkan pasanganku karena mungkin satu, kita masih sama-sama cinta. Yang kedua, dia refleksikan ke dirinya, mungkin pasanganku selingkuh atas kesalahanku, akhirnya kita mau maafin. Nah, sebenarnya ini butuh proses yang nggak mudah ya, nggak semua orang punya kemampuan untuk bisa memaafkan pasangannya, dan nggak semua orang bisa memikirkan terkait sama perasaannya. Karena ada juga yang kalau udah diselingkuhin tuh rasanya benar-benar hilang gitu. Berarti ini terkait sama kondisi hubungan yang memang benar-benar beda antara hubungan satu dengan hubungan yang lain. Kalau memang dirasakan pasangannya ini masih ada rasa, terus anak jadi pertimbangan, dan memang kondisi-kondisi kecewa itu masih bisa ditutupi dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya, asalkan si perempuan tidak selingkuh lagi, bener kan? Nah, itu bisa dimaafkan. Oke, yang kedua,
Ini bisa dilihat nih, apakah benar pasangan itu benar-benar merasa menyesal gitu. Cuma nggak jadi jaminan ya ketika pria atau perempuan yang sudah berselingkuh itu mengatakan maaf. Karena maaf aja tuh nggak cukup kalau menurut aku. Perlu dibuktikan dengan waktu. Sebenarnya jaminan apa sih kalau misalnya seorang pria yang sudah pernah berselingkuh atau perempuan sudah pernah berselingkuh, dia akan menjaga kepercayaannya di kemudian hari. Ini nih yang bikin deg-degan. Jadi kalau misalnya memang kita sudah benar-benar melihat pasangan kita tuh menyesal dan memang terbukti tidak melakukan hubungan lain lagi setelah dia berselingkuh, maka bisa jadi ini menjadi jaminan kita bisa memaafkan mereka. Kemudian yang ketiga adalah siapkah kita percaya kembali? Nah ini teman-teman, kalau memang teman-teman masih bisa memaafkan dan percaya dengan pasangan kita, karena apa jaminannya kalau pasangan kita akan bisa dipercaya? Kalau kamu bisa menjamin itu, ya silahkan maafkan. Tapi kalau memang kamu nggak bisa menjamin itu, karena kamu tidak bisa percaya lagi, kalau menurut aku, sorry ya, daripada kita menyakiti perasaan kita, menyakiti kondisi kita secara psikologis, lebih baik ya tidak harus bersama. Tapi kalau memang kita bisa memberikan maaf itu setulus hati dan kita bisa percaya lagi, silahkan teman-teman maafkan pasangan sudah berselingkuh dan juga beri kesempatan mereka untuk membangun hubungan lebih baik lagi. Apapun keputusannya, sebenarnya ini menarik nih. Waktu aku sempat open question di Instagram, kayak ada beberapa followers yang menarik bertanya nih ke aku. Tanpa sadar, bagi yang belum menikah, ini tuh jadi ke-trigger Mbak Ana dengan adanya drama perselingkuhan yang kompleks banget itu. Itu gimana sih cara ngatasinnya padahal kita belum punya pacar atau pasangan? Yang belum menikah aja udah terpengaruh ya emotionally, apalagi sudah menikah gitu. Tapi teman-teman ambil aja positifnya, jangan negatifnya. Pertama, kita coba lihat dulu dari perspektif yang lebih positif. Artinya, kita itu perlu banget memikirkan pasangan kita, kualitas dari imannya. Kalau semenjak pacaran aja atau perkenalan aja level agamanya itu setengah-setengah, ya perlu dipikirkan 2 kali. Kalau dia nggak takut sama Tuhannya, itu salah satu ciri-ciri dia tidak takut melakukan dosa. Yang sudah melakukan ibadah rajin aja bisa jadi hilaf, apalagi yang nggak ibadah, itu kan pemikirannya. Nah, kalau yang sudah menikah, kekuatan kita adalah doa, itu penting banget. Terus tambahkan juga frekuensi komunikasi kita sama pasangan. Jujur waktu nonton drama ini aku langsung cerita ke suamiku kayak, aku khawatir deh, kamu kan ntar juga makin tua, laki tuh makin muda, apalagi suamiku juga rajin olahraga gitu kan. Terus kayak, kamu kasih tahu ya kalau aku kurang gini kurang gitu. Jadi emang ini salah satu hikmah positifnya, kita sama-sama meningkatkan frekuensi komunikasi kita. Apa yang kita expect dari dia, apa yang dia expect dari kita, dan sebenarnya ini penting banget. Mau nonton nggak nonton drama ini, menurut aku salah satu cara mempertahankan rumah tangga adalah dengan ini gitu. Kita menyenangkan satu sama lain untuk pasangan kita. So, ambil aja positifnya ya. And then berikutnya nih, gimana sih Mbak psikologis anak korban perceraian? Kamu tahu kalau saya channel ya, ada salah satu episode tentang psikologis anak perceraian. Waktu itu aku juga bahas bareng sama Mbak Roslina Ferauli, psikolog keluarga dan juga perkawinan. Tonton, makanya subscribe. Terus berikutnya, banyak kemudian dari teman-teman saya memutuskan untuk tidak menonton karena mereka merasa setelah menonton mengalami banyak sekali kecemasan dan ketakutan. Apa sih Mbak tips dan triknya biar kalaupun nonton tidak mengalami kecemasan itu? Tipsnya adalah tarik nafas dan tersenyum. Karena sebenarnya ini tuh stimulus yang netral gitu. Video atau drama Korea ini tuh ditonton oleh banyak orang, ada yang cepat, ada yang enggak gitu. Ya kalau aku sih coba merefleksikan secara positif. Contohnya misalnya aku mengedukasi teman-teman tentang drama ini untuk mengambil dari perspektif yang positif. Jadi jangan dilihat dari kecemasannya. Justru semakin kita menghindari itu, semakin kita merasa cemas nggak sih? Tapi lagi-lagi terserah sih ya. Kalau aku sih cemasnya memulai nonton drama Korea adalah takut nggak bisa berhenti, dan itu benar terjadi. Lalu kemudian, apa benar Mbak jika seorang perempuan mencintai laki-laki sampai sudah sangat disakiti, perempuan itu sulit melupakan? Bagaimana menghilangkan trauma akibat disakiti oleh laki-laki? Ya dihindari aja laki-lakinya. Karena kalau udah trauma, udah sakit, ya kenapa harus menyakiti diri sendiri? Kalau aku as simple as that gitu, kayak ngapain kita menyakiti diri sendiri kalau emang kita nggak bisa memaafkan? So, perempuan-perempuan yang udah disakiti, coba tanya sama diri kita, apakah betul kondisi-kondisi tadi, seperti misalnya perasaan yang masih ada, perasaan dia juga masih sama, ada anak, atau ada pertimbangan lain. Apakah benar-benar dia sudah menyesal dan tidak mengulangi lagi, dan apakah kita bisa kembali percaya kalau memang alasan-alasan itu ada, so maafin mereka. Karena manusia adalah tempat yang hilaf dan kita bisa memaafkannya. Tapi kalau 3 hal tadi nggak ada, ngapain kita menyakiti perasaan kita sendiri?
contoh, pasangan kita nggak beneran menyesal, dia nggak cuma sekali selingkuh, kita berkali-kali diselingkuhi. Yang kedua, kita udah nggak cinta lagi, dia nggak cinta lagi sama kita. Apa yang harus dipertahankan? Itu sama saja kita membohongi perasaan kita. Jangan-jangan kita itu bertahan bukan atas rasa cinta, tapi atas kebutuhan. Kebutuhan untuk dianggap hubungan rumah tangga kita baik-baik saja. Kebutuhan untuk seolah-olah anak kita baik-baik dengan bapak ibunya masih satu rumah. Padahal apa jaminannya kalau kita tiap hari ribut, anak kita dengerin kita cekcok, tapi kita mengatasnamakan kebahagiaan anak, padahal sebenarnya anak nggak bahagia. So teman-teman, let's untuk ngelakuin sesuatu kalau memang teman-teman merasa kebahagiaannya disakiti atau dirampas oleh orang lain. Kalau memang kalian butuh pertolongan psikolog atau profesional, silahkan langsung datang. APDC Indonesia juga kita punya banyak psikolog, dan kalau memang teman-teman merasa sebelum ke psikolog butuh pertolongan dari support system keluarga, silahkan. Tapi apapun itu, aku pengen pesan ke semua perempuan maupun laki-laki korban perselingkuhan atau pelaku perselingkuhan, please think twice. Kenapa? Karena perselingkuhan itu akan melibatkan banyak pihak. Yang selingkuh, dia akan tersakiti kok. Kayak drama ini kan juga akhirnya si Theo itu juga merasa tersakiti kan, karena dia mengalami jatuh cinta yang seolah dia itu adalah penjahat ketika dia jatuh cinta. Ya iyalah, jatuh cinta sama perempuan lebih muda dan masih punya istri lagi dia, jadi kan dia jadi penjahat. Sebenarnya dia merasa tersakiti atas kejahatan itu. Yang kedua, selingkuhannya, coba Dakyung, dia akan selalu seumur hidup merasa bersalah. Bahkan dia dicap sebagai pelakor dan itu adalah beban seumur hidup dia. Sampai dia punya anak, anaknya akan menjadi cucu pelakor, anak pelakor. Jadi kayak itu adalah luka yang akan terus nggak terputus gitu. Yang ketiga pasti yang diselingkuhi, itu nggak akan pernah lupa. Yang terakhir adalah anak dari mereka semua itu. Kenapa? Karena dia nggak punya dosa, tiba-tiba dia harus mengambil semua kesalahan dari yang dilakukan oleh orang tuanya. So please, kalau memang ada tergoda iman, kalau memang teman-teman itu pengen punya pasangan yang lebih, ini manusia. The more we have, the more we want. Nggak pernah ada cukup. Sesimpel ini deh. Mbak Anda bisa banget dong tergoda sama pria-pria lain gitu kan, lebih mapan, lebih ganteng. Satu, kalau kita merasa sudah cukup secure, ya, contoh misalnya kita pengen cari cowok yang kaya. Kalau kita emang bisa nyari duit sendiri, kenapa harus kita nyari duit dari orang lain? Toh kalau kita cinta cuma karena uang, itu nggak akan langgeng. Yang kedua, cari yang ganteng. Mau seganteng apa sih? Emang kita nggak akan menua? Emang kita nggak akan jadi jelek suatu saat nanti? Jadi kalau kita mencintai seseorang atas hal yang memang sifatnya physically dan materi, maka itu nggak akan abadi, teman-teman. Cintailah pasanganmu atas ibadah. Jadi kita akan menjalankan dengan mudah dan dengan indah, dan insya Allah kalau diniatin ibadah, aku percaya banget itu yang akan memudahkan kita dari segala macam ujian kehidupan. Jadi teman-teman, sayangi pasangan kita yang ada, syukuri yang kita punya, jangan lihat pasangan tetangga ataupun orang lain di luar sana, karena dengan kita mensyukuri apa yang kita punya, insya Allah itu akan ditambahkan lagi. Kalau memang pengen istrinya lebih cantik, ya dikasih duit dong buat perawatan. Kalau emang pengen suaminya lebih ganteng, ya dibeliin baju dong, dikasih apa kayak gel-gel rambut kayak, atau suruh olahraga. Jadi sebenarnya itu kan pilihan kita yang udah kita pilih sendiri, bukan orang lain yang milih. So itu ekspektasinya yang dulu kita buat segini, yang nggak usah dinaikin segini ketika kita sudah pada umur pernikahan tertentu. Karena pasangan kita tuh nggak berubah gitu, yang berubah tuh ekspektasi kita. Itu yang pernah disampaikan sama Mbak Rosina Fenali dalam salah satu episode di Alasa Channel. Jadi sekarang teman-teman, itu tadi sekilas review aku tentang drama Korea yang lagi hits ini. Secara psikologis, semuanya kembali lagi, manusia itu banyak maunya, manusia itu nggak pernah puas, dan manusia itu selalu melihat dari sisi dua hal, positif dan negatif. Kalau kita punya kendali untuk memilih dari sisi yang positif, kenapa kita harus mengambil sisi dari yang negatif? Thank you dan nonton Alsa Channel, dan